Tak banyak mungkin yang tahu tentang kisah Julaibib yang merupakan salah seorang sahabat Nabi dengan kisah yang unik. Julaibib lahir dari keluarga miskin dengan wajah yang tidak tampan serta penampilannya yang lusuh, hitam, dan bertubuh pendek. Karena keadaannya itulah, ia sering mendapat hinaan dari orang lain. Pada suatu hari, di sebuah tempat, Nabi Muhammad SAW tengah berjalan di sekitar rumah Julaibib. Rasulullah pun bertanya kepadanya, apakah ia tidak ingin menikah? Julaibib menjawab pertanyaan Nabi dengan santun dan bijak. Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Julaibib sambil tersenyum. Menanggapi jawaban Julaibib, Nabi pun juga tersenyum dengan lembut. Di hari berikutnya, Nabi kembali bertanya kepada Julaibib dengan pertanyaan yang sama, dan Julaibib juga kembali memberikan jawaban yang sama pula. Sampai pada hari ketiga, Nabi Muhammad SAW masih meminta pertanyaan kepada Julaibib. Namun, pada hari ketiga ini, Nabi rupanya tidak hanya sekedar bertanya. Dia dengan lembut menarik tangan Julaibib dan membawanya ke rumah pimpinan Ansor. Kepada pemilik rumah itu, Nabi meminang putrinya. Tentu ya Rasulullah, dengan senang hati, jawab pimpinan Ansor. Tapi, aku melamar putrimu bukan untukku, sahut Nabi. Lalu, untuk siapa ya Rasulullah? Tanya pimpinan Ansor. Untuk sahabatku, Julaibib, jawab Nabi Muhammad SAW. Mendengar jawaban ini, pimpinan Ansor itu tak langsung bisa menjawab. Dia tahu jika Julaibib adalah pria yang buruk rupa dan miskin. Tentu saja ia tidak mau anak perempuannya menikah dengan pria seperti itu. Kemudian dari belakang terdengar suara wanita yang ikut masuk di dalam percakapan. Ayah, ibu, apakah kalian akan menolak pinangan Rasulullah? Suara putrinya yang dari tadi mendengar pembicaraan mereka dari kamarnya. Jika Rasulullah yang melamar, apakah ayah dan ibu akan menolak? Aku sekali-sekali tidak akan menolaknya. Aku yakin Rasulullah tidak akan membuat kita sengsara, ucap sang putri. Perkataan tegas dari putrinya membuat pimpinan Ansor menjadi luluh. Akhirnya, Julaibib mendapatkan bidadari dunia yang cantik dan baik hati. Tak lama setelah upacara pernikahan dilangsungkan, seruan jihad bergema kepada Julaibib. Julaibib langsung berjuang untuk berangkat perang. Ketika perang selesai, Rasulullah bertanya kepada para sahabat lainnya. Para sahabat itu tengah mengevakuasi mayat-mayat para mujahid. Apakah kamu kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, semua sudah kita temukan, sahut salah satu sahabat. Apakah kamu kehilangan seseorang? Rasulullah kembali bertanya. Tidak ya Rasulullah, semua pasukan sudah kembali. Yang syahid sudah kita temukan, jawab salah satu sahabat. Apakah kamu kehilangan seseorang? Pertanyaan itu sampai diulangi 3 kali. Aku kehilangan Julaibib, kata Nabi. Sahabat yang lain tidak terpikirkan dengan nama Julaibib. Setelah dipanggil Rasulullah, kemudian mereka baru mulai mencari Julaibib. Dan ternyata sungguh sangat disayangkan, Julaibib sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi jugalah yang memasukkan jasad Julaibib ke liang lahat. Julaibib adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian dari Julaibib. Rasulullah mengulangi kalimat itu 2 kali. Ternyata kedudukan Julaibib sangatlah istimewa di mata Rasulullah. Julaibib baru saja mendapatkan bidadari dunia, namun bidadari surga lebih merindukannya. Ia dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dinikahkan dengan bidadari surga. Demikian kisah tentang Julaibib yang dapat kami sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.